wabarakatuh, Pak Arman. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rais. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Pak Rais, kabarnya baik. Semangat meskipun cuaca di luar lagi hujan. Alhamdulillah, Pak. Ah, ya kebetulan ini, Pak. ah, saya ke sini, Pak, Pak Arman yang manggil saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak, untuk hari ini. Iya, Pak Rais. Nah, gini, saya kan menjadi guru ini di sekolah sudah beberapa tahun. Nah, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas di sekolah. Hmm, iya, Pak. Bagus sekali, Pak, kalau Bapak ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas, Pak. Namun dari apa yang ingin kita bicarakan ini, Pak, apa tujuan Bapak sendiri dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran Bapak? Terus terang, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan, dan kelas yang menjadi kelas yang bermakna dan berkesan bagi siswa. Memang seperti itu ya, Pak. Karena kalau kita tidak bisa menciptakan kelas yang kondusif serta kelas yang menyenangkan, ya bisa saja mungkin siswa atau murid itu kan tidak senang dalam pembelajaran kita. Tapi dari hal ini, Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai? Iya, selama saya mengajar, Pak Rais, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran. Namun, sepertinya belum ada metode yang benar-benar efektif yang saya gunakan. Itu Pak persoalannya. Iya, memang kalau kita tidak tahu metode-metode yang efektif, Pak, memang kita akan kesulitan dalam pembelajaran, Pak, yang bisa membuat kondisi belajarnya peserta didik itu menjadi menyenangkan. Eh, tetapi apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Apa kendala Ya, Bapak? salah satu kendala dan kesulitan yang terbesar saya yaitu saya masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan siswa yang sudah bicara pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, itu para yang jadi kendalanya. Ada ya, Pak, siswa Bapak Pak Arman sendiri itu yang suka berbicara ya? Ya, ada beberapa siswa saya yang seperti itu Pak Rais. Makanya saya berharap Pak Rais bisa membantu saya menghadirkan solusi bagaimana menyelesaikan persoalan saya ini. Eh, namun dari hal ini, Pak, apa yang Pak Arman ini butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, yang paling utama saya membutuhkan sebuah strategi pembelajaran untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat saya melaksanakan pembelajaran di sekolah. Begitu ya, Pak. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Mungkin yang pertama-tama yang Pak Arman bisa lakukan atau kita bisa lakukan itu, kita perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung itu bagaimana. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran kita, apakah karena mereka bosan, atau memang apakah karena mereka ingin menarik perhatian kita, Pak. Karena kita ketahui bahwa apabila peserta didik itu tidak tertarik dengan pelajaran kita, bisa saja mereka melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam pembelajaran. Saya pikir mereka tidak memahami materi pelajaran. Mereka juga mungkin merasa bosan dengan pembelajaran yang
saya lakukan? Ataukah mereka menganggap bahwa pembelajaran Penjas ini tidak menjadi pembelajaran yang substansi dalam kehidupan mereka? Jika memang demikian Pak, mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada mereka terkait dengan penguatan-penguatan yang positif untuk mereka yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan bisa mendengarkan pelajaran kita. Mungkin dengan apa yang kita lakukan yang seperti itu Pak, bisa saja siswa yang tadinya berbicara juga akan fokus menjadi diam seperti mereka yang menjadi tenang dalam pembelajaran Pak. Iya Pak, terima kasih atas saran masukannya. Saya akan mencoba melakukan apa yang Bapak sarankan kepada saya. Siap, siap. Bagaimana Pak Arman? Apakah Bapak sendiri sudah memiliki gambaran tentang strategi yang bisa saja mungkin Bapak lakukan dengan hasil diskusi kita hari ini? Iya Pak Rais, saya sudah memiliki beberapa gambaran model pembelajaran yang akan saya terapkan. Mungkin saat ini saya akan mencoba model project based learning ataukah project based learning atau pembelajaran kooperatif, teams games turnamen yang saya coba terapkan di sekolah Pak Rais. Iya, banyak ya, banyak Pak metode yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini Pak. Eh, Silakan Pak Arman mengimplementasikan strategi tersebut dan mungkin Bapak nanti bisa memberitahu saya tentang hasil yang didapatkan dari strategi yang Bapak lakukan, apakah ada perubahan atau tidak Pak. Terima kasih banyak Pak Rais. Saya akan mencoba melakukan apa yang akan saya rencanakan tadi. Terima kasih juga untuk Pak Rais atas waktunya hari ini, atas kesempatannya dan masukannya. Saya berharap ini menjadi pembelajaran yang luar biasa yang menjadikan saya lebih baik lagi hari ini, Pak Rais. Terima Siap kasih. Pak, sama-sama Pak. Saya juga tidak bakalan bosan Pak apabila Bapak memanggil saya untuk berdiskusi tentang hal-hal yang mungkin bisa saja bisa kita perbaiki dalam pembelajaran Pak. Mungkin sekian Pak. Pak, terima kasih Ya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arman. iya, Pak. Sama-sama Pak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ya Pak, alhamdulillah Pak. Kabar baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan sama saya Pak. ya Pak Rais. Nah, eh, sebelum kita memulai coach ini, bagaimana perasaan Pak Rais menjelang sesi kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Pak Rais diskusikan atau fokuskan sama Bapak? Sebenarnya ada Pak yang ingin saya diskusikan untuk hari ini Pak. Mudah-mudahan waktu Bapak ada Pak untuk saya. Uh, Oh, iya Pak Rais, tentu saya punya waktu untuk bersama Pak Rais. Nah, saya sangat menghargai kejujuran Pak Rais apabila Pak Rais mampu menceritakan apa yang Pak Rais alami. Nah, baru kita berharap sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang kita akan bahas lebih dalam hari ini? iya Pak. Sejujurnya saya sedikit merasa tegang Pak
beberapa tantangan di pekerjaan ini membuat saya mencari solusi yang lebih efektif, Pak. Ya, solusinya mungkin bisa didiskusikan, Pak, untuk hari ini, Pak. Oh, begitu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan yang ingin Pak Rais capai dari sesi coaching kali ini? Sebenarnya, Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi saya, Pak, di depan umum. Karena saya merasa agak tegang, Pak, dalam membawakan materi, Pak. Oh, begitu. Baik. Nah, apa sih definisi akhir dari tujuan yang Pak Rais ingin capai? Eh, Sebenarnya ini, Pak, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan bisa membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya, Pak. Oh, bagus. Nah, apa sih ukuran keberhasilan yang Pak Rais inginkan dari sesi coaching saat ini? Ya, itu, Pak. Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, Pak, dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Begitu, Pak. Oh, saya paham Pak Rais. Nah, bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut saat ini? Adapun saya menghadapi situasi ini, Pak, saya sebenarnya masih bingung, Pak, dalam menghadapi seperti itu, Pak, karena di mana saya masih merasa gugup, Pak. Saya belum tahu apakah ada feedback positif dari audiens. Oh, begitu. Jadi, rasa gugup yang Pak Rais punya itu adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan bersama. Nah, Ya, menurut Pak Rais, apa sih solusi untuk mengatasi hal ini? Apakah ada hal lain yang ingin Pak Rais sampaikan? sebenarnya banyak sekali, Pak. Kenapa? Eh, karena saya berharap bahwa eh, Bapak sendiri bisa membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam, Pak. Bagaimana mengenai tantangan yang bisa saya hadapi. Saya menganggap bahwa saya juga bisa didengar dalam dan didukung dalam presentasi yang ingin saya lakukan, Pak. Baik, ayo kita merancang aksinya secara bersama. Nah, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan presentasi yang kamu inginkan? Saya hanya ingin merasa, Pak, lebih percaya diri dan terampil saat presentasi, Pak, di mana materi yang ingin saya siapkan itu merupakan presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor yang lain, Pak, yang bisa menerima presentasi saya. Oh, bagus, bagus tuh Pak Rais. Nah, eh, langkah-langkah Pak Rais itu sangat bagus. Rencana aksinya sudah terstruktur, sudah fokus pada detail, akan membantu Pak Rais mengatasi tantangan presentasi untuk membuat presentasi yang lebih efektif. Nah, bagaimana Pak Rais bisa melihat tindak lanjut dari rencana ini? Prioritas saya, Pak, adalah mempersiapkan materi presentasi, di mana uh, saya juga akan mencari referensi-referensi lain, Pak, terkait dengan materi supaya presentasi saya itu menjadi lebih baik, gitu, Pak.
Eh, bagus itu Pak Rais. Nah, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini Pak Rais? Dari apa yang Pak Rais telah paparkan tadi. Adapun eh, tindak lanjut Pak terkait dengan coaching ini Pak, saya akan terus berlatih Pak, presentasi serta mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak. Dari kegiatan ini saya tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif Pak. Baik Pak Rais, saya pikir rencana Pak Rais sudah sangat luar biasa. Saya berharap dengan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberi suatu pembelajaran yang lebih bermakna kepada Pak Rais, sehingga Pak Rais bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, Harapan saya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan ini Pak. Saya merasa sangat senang Pak bisa berdiskusi dengan Bapak sendiri. baik Pak Rais, terima kasih juga atas sharing-sharingnya, terima kasih juga atas keterbukaannya. Saya berharap Pak Rais lagi menjadi orang yang lebih baik setelah diskusi kali ini. Amin Pak, Oke, terima kasih Pak atas motivasinya Pak. ya sama-sama Pak Rais. Oke Pak Rais, cukup ya sampai hari ini. Saya mohon maaf ketika ada dari Parman salah kata. Eh, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sampai jumpa lagi Pak Rais ya.